Kita lanjut ke uji heteroskedasitas. Nah, uji heteroskedasitas ini untuk melihat ada tidaknya nilai residual. Caranya yang pertama yaitu dari uji Gradser terlebih dahulu. Kita klik analis, lalu kita pilih regression, pilih linear, lalu kita klik bagian dependennya, kemudian independennya kita isi X1, X2, X3, dan X4. Kita masukkan ke bagian independen, kemudian kita klik save. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regression shape. Nah, di sini bagian residualnya kita checklist bagian unstandardized-nya. Abaikan output lihat data view. Akan menambah res1. Di sini akan munculkan res1. Lalu kita klik pada bagian transform, compute variable, lalu di sini kita tulis res2. Target variabelnya kita klik dan kita ketik res2. Pada kolom numeriknya kita isikan ADS underscore res, lalu kita pilih oke. Kita tunggu dan abaikan outputnya, lalu kita lihat di data, maka akan keluar untuk data res2 nya. Lalu kita lanjut untuk klik analis, kemudian regression, linear. Nah, di bagian sini akan muncul kotak dependent dan keluarkan variabel y-nya. Keluarkan variabel y. Lalu kita ganti untuk yang res2-nya. Kita masukkan ke dependent. Untuk independen masih tetap variabel x. Lalu kita klik OK. Nah, outputnya akan keluar. Kita lihat di bagian convince-nya berdasarkan tabel itu. Jadi kalau misalnya nilai signifikansinya itu sig0 lebih besar 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedasitas karena sig-nya lebih dari 0,05. Nah, untuk uji grafik scatter plot kita sama. Kita klik analis, lalu regression, linear. Nah, di sini kita ganti lagi. Untuk dependennya kita jadi variabel y. Kita masukkan. Untuk independennya masih sama, yaitu variabel x. Lalu kita pilih plot. Nah, di sini kita variabel y-nya masih sama dan x-nya masih sama juga, spreadsheet dan spread. Lalu kita pilih
Nah, yang di sini standardized residual plots-nya kita hilangkan checklistnya, lalu kita pilih continue. Kita pilih oke. Di sini akan keluar scatter plotnya. Jadi titik-titik ini kelihatan menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Jadi artinya titik-titik juga menyebar di atas maupun di bawah angka 0, jadi tidak merata ya. Dengan demikian dapat disimpulkan, jadi model regresi ini tidak mengalami heteroskedasitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Nah, yang untuk terakhir yaitu uji multikolinaritasnya. Jadi uji multikolinaritas ini untuk melihat data ada tidaknya hubungan antara variabel X. Jadi tidak boleh ada keterkaitan. Kita lanjut, klik analis, regression, linear. Nah, di sini maka akan muncul kotak dialog seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk dependennya kita kembalikan ke kotak, independennya masih sama untuk variabel X. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini akan muncul jendela dialog linear regression statistik. Di sini kita checklist bagian description-nya, deskriptif. Untuk deskriptif kita hilangkan checklistnya. Kita checklist bagian deskriptif dan collinearity diagnostik. Lalu kita klik continue. Oke. Nah, di sini akan keluar correlation. Jadi bisa kita lihat di bagian correlation-nya itu menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinaritas antara variabel independen yang akan diteliti. Pada bagian VIV dan tolerance-nya, di sini kita lihat bahwa statistik VIV-nya itu kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinaritasnya. Jadi VIV dan toleransi itu tuh merupakan indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Jadi ini ya. Sekian untuk uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganti.